Selamat pagi anak-anak. Di masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak sekalian diperkenankan untuk belajar secara mandiri dari rumah masing-masing. Untuk itu, sebagai panduannya, Ibu akan menjelaskan materi pertemuan kita pada pagi hari ini, yakni berkaitan dengan tenaga pembentuk muka bumi. Ibu ulangi, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yakni berkaitan dengan tenaga pembentuk muka bumi. Ada dua macam tenaga pembentuk muka bumi. Yang pertama adalah tenaga endogen dan yang kedua adalah tenaga eksogen. Hari ini kita khusus membahas tentang tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang bersifat konstruktif atau membangun. Artinya, tenaga tersebut dapat memberikan bentukan yang baru di atas permukaan bumi. Tenaga endogen ada 3 macam. Yang pertama adalah tektonisme, yang kedua adalah vulkanisme, dan yang ketiga adalah seisme atau gempa bumi. Ibu ulangi, ada 3 macam tenaga endogen. Yang pertama adalah tektonisme, yang kedua adalah vulkanisme, dan yang ketiga adalah seisme atau gempa bumi. Baik, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang apa itu tenaga tektonisme. Mungkin anak-anak sekalian pernah mendengarkan kata tektonisme. Dalam geografi, tektonisme adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau dislokasi atau perubahan bentuk pada lapisan kulit bumi. Ibu ulangi, yang dinamakan dengan tenaga tektonisme adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau dislokasi atau perubahan bentuk pada lapisan kulit bumi. Nah, berdasarkan pada luas dan waktu terjadinya gerakan tektonisme ini dapat kita bedakan atas 2 macam. Ibu ulangi, berdasarkan luas dan waktu terjadinya gerakan tektonisme, maka tenaga tektonisme ini dapat dibedakan atas 2 macam. Yang pertama adalah gerakan orogenetik dan yang kedua gerakan epirogenetik. Ibu ulangi, berdasarkan luas dan lamanya waktu, maka gerakan tektonisme ini dapat kita bedakan atas 2 macam. Yang pertama adalah gerakan orogenetik dan yang kedua adalah gerakan epirogenetik. Nah, apa yang dimaksudkan dengan gerakan orogenetik dan juga gerakan epirogenetik? Nah, yang dinamakan dengan gerakan orogenetik adalah gerakan pembentuk pegunungan. Ibu ulangi, gerakan orogenetik adalah gerakan yang berasal dari dalam bumi, meliputi wilayah yang sempit dan bekerja dalam waktu yang sangat singkat. Gerakan ini dapat menghasilkan bentukan yang baru, yakni berupa pegunungan. Contohnya adalah pegunungan sirkumpasifik dan pegunungan sirkummediterania. Nah, gerakan ini juga dapat membentuk lipatan dan juga patahan. Ada lipatan, ada patahan. Nah, apa yang dinamakan dengan lipatan atau bagaimana terjadinya lipatan? Lipatan itu sebenarnya terjadi akibat lapisan kulit bumi ini sifatnya elastis.
Gerakan itu berasal dari dua arah yang berlawanan, bertemu karena lapisan kulit bumi ini bersifat elastis, maka akan terjadilah bentukan-bentukan yang baru di atas permukaan bumi atau kerutan-kerutan di atas permukaan bumi yang dinamakan dengan lipatan. Kita lihat gambar. Ini adalah gambar daripada sebuah lipatan. Lipatan ini terjadi karena sifat dari kulit bumi yang elastis. Apabila tenaga yang berasal dari dalam bumi yang arahnya berlawanan mendatar, maka kulit bumi ini akan terjadi kerutan-kerutan di pada bagian atasnya yang akan membentuk antiklinal dan juga akan membentuk sinklinal. Akan membentuk antiklinal dan akan membentuk sinklinal. Antiklinal adalah puncak dari pada sebuah lipatan. Ini adalah antiklinal. Sedangkan sinklinal adalah lembah dari sebuah lipatan. Ini adalah sinklinal. Lipatan ini ada banyak macam. Ada lipatan tegak, ada lipatan menggantung, ada lipatan miring, ada lipatan rebah, ada lipatan isoklinal. Diulangi, ada banyak macam lipatan. Ada dari lipatan tegak, lipatan miring, menggantung, sampai dengan isoklinal. Tugas Anda adalah mencari apa yang dinamakan dengan lipatan-lipatan tersebut, lalu Anda buat gambarnya. Gambarnya itu model bagaimana, lalu Anda menjelaskan kira-kira proses terjadinya lipatan tegak itu bagaimana, lipatan miring sampai dengan lipatan isoklinal. Yang kedua, patahan. Patahan ini sebenarnya terjadi karena kulit bumi ini sifatnya itu rapuh. Kalau kulit bumi itu sifatnya rapuh, maka mudah sekali terjadi proses pematahan pada lapisan kulit bumi. Dari patahan ini akan membentuk yang dinamakan dengan horst dan juga akan membentuk yang dinamakan dengan sleng atau graben. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar sebuah patahan. Patahan ini terjadi karena kulit bumi ini sifatnya itu rapuh, sehingga mudah sekali terjadi proses pematahan pada lapisan kulit bumi, sehingga bentuknya akan seperti ini. Puncak daripada lipatan ini dinamakan dengan horst. Ini adalah horst. Sedangkan lembah dari sebuah lipatan ini dinamakan dengan sleng atau graben. Lembah dari sebuah patahan dinamakan dengan sleng atau graben, puncaknya dinamakan dengan horst. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan tentang tenaga orogenetik yang akan membentuk lipatan dan juga patahan. Ada banyak macam patahan. Yang pertama adalah horst, yang kedua sleng atau graben, yang ketiga adalah dextra, yang keempat adalah sinistral, yang kelima adalah flexure, dan yang keenam adalah block mountain. Jadi ada banyak macam patahan. Ada horst seperti gambar ini, ada sleng seperti ini, ada dextra, ada sinistral, ada flexure, ada block mountain. Tugas Anda adalah mencari dan menjelaskan apa yang dinamakan dengan patahan-patahan berikut ini. Jadi tugas Anda adalah mencari, lalu Anda gambarkan
Mencari proses terjadinya dextral itu bagaimana? Sinitral sampai dengan block Monday. Oke. Yang berikut, kita masuk pada gerakan yang kedua adalah gerakan epirogenetik. Gerak epirogenetik ini adalah sebenarnya gerak naik turunnya daratan. Bekerja dalam wilayah yang sangat luas dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi gerak naik turunnya daratan. Sehingga gerakan epirogenetik ini merupakan gerakan pembentuk daratan atau kontinental. Epirogenetik ini ada dua macam. Yang pertama adalah epirogenetik positif. Epirogenetik positif. Dan yang kedua adalah epirogenetik negatif. Yang pertama adalah epirogenetik positif dan yang kedua adalah epirogenetik negatif. Ibu ulangi, ada dua macam tenaga epirogenetik, ada tenaga epirogenetik positif dan yang kedua ada tenaga epirogenetik negatif. Sekarang kita lihat apa itu tenaga epirogenetik positif. Epirogenetik positif yakni gerak turunnya daratan sehingga kelihatannya permukaan air laut itu menjadi naik. Diulangi, gerakan epirogenetik positif adalah gerak turunnya daratan sehingga air laut itu menjadi naik. Nah, kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah darat, ini adalah laut. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Lihat tanahnya. Ini darat. Ini adalah proses terjadinya gerakan epirogenetik positif. Gerak turunnya daratan sehingga air laut itu menjadi naik. Jadi seolah-olah dalam hal ini air laut itu memenuhi wilayah daratan. Ini terjadi karena daratan itu dia mengalami proses penurunan. Sehingga pada suatu kesempatan apabila Anda pergi ke suatu tempat dan wilayah tersebut dulunya adalah daratan, kalau daratan tersebut dalam jangka waktu yang lama kalian ke sana, lalu kalian temukan bahwa itu adalah wilayah lautan, maka besar kemungkinan wilayah tersebut telah terjadi gerakan epirogenetik positif. Sekarang yang kedua, epirogenetik negatif. Epirogenetik negatif ini adalah gerakan yang terjadi akibat dasar laut mengalami proses penurunan atau daratan atau dasar laut turun sehingga seakan-akan dasar laut itu naik, daratan atau dasar laut itu naik sehingga mengakibatkan air laut itu semakin turun. Ibu ulangi, gerakan epirogenetik negatif adalah gerak naiknya daratan atau dasar laut ke atas permukaan sehingga mengakibatkan air laut itu menjadi turun. Contoh, terbentuknya Pulau Timor. Kita lihat di sini. Kita lihat gambar, ini adalah darat. Air laut awalnya garis pantainya mungkin di sini. Ini air laut. Lalu di kemudian pada gambar 2, setelah terjadi proses pengangkatan, lihat panahnya, maka seakan-akan air laut ini sudah di bagian bawah. Nah, hal yang demikian menunjukkan telah terjadi proses pengangkatan dasar laut atau daratan sehingga air laut itu menjadi turun atau surut. Contoh misalnya Pulau Timor. Ataukah Anda pergi ke suatu tempat, lalu Anda melihat di situ wilayah ini kok dulunya wilayah lautan.
Tetapi lama-kelamaan kalau wilayah tersebut ditemukan daratan, maka besar kemungkinan daerah tersebut adalah terjadi gerakan epirogenetik negatif. Atau misalnya ada suatu tempat atau ada suatu wilayah, kalian menemukan cangkang binatang karang. Namanya binatang karang berarti binatang tersebut dia hidupnya di laut, di dasar laut. Tetapi kalau cangkang binatang karang adanya di wilayah daratan, maka wilayah tersebut adalah suatu wilayah yang dulunya adalah wilayah perairan laut, maka wilayah tersebut telah terjadi gerakan epirogenetik negatif. Baik, itu beberapa hal yang berkaitan dengan tenaga tektonisme, yakni orogenetik dan epirogenetik. Di sini timbul pertanyaan, apa perbedaan antara tenaga orogenetik dan epirogenetik? Ibu ulangi, apa perbedaan antara tenaga orogenetik dan epirogenetik? Jawabannya Ibu tunggu. Baik, yang kedua kita akan melanjutkan dengan tenaga endogen. Yang kedua adalah berkaitan dengan vulkanisme. Vulkanisme sering kita dengar dan sering kita nonton di televisi berkaitan dengan vulkanisme. Vulkanisme ini adalah peristiwa yang berhubungan dengan pembentukan gunung api, yaitu berkaitan dengan pergerakan magma yang masih berada di dalam bumi dan yang sudah sampai keluar permukaan bumi. Sehingga gerakan vulkanisme ini atau vulkanisme ini sering orang namakan dengan peristiwa letusan. Nah, kita lihat ada dua macam bentuk gerakan magma, sehingga kalau vulkanisme ini berkaitan dengan peristiwa keluarnya magma. Ada yang masih berada di dalam perut bumi, ada yang sudah sampai keluar permukaan bumi. Yang sudah sampai keluar permukaan bumi ini yang orang kenal dengan istilah letusan gunung berapi atau erupsi. Nah, sekarang kita mulai. Ada dua bentuk gerakan magma. Sebenarnya apa itu magma? Sehingga dia berkaitan dengan vulkanisme. Magma itu sebenarnya cairan silikat pijar yang masih berada di dalam perut bumi. Sifatnya panas, senantiasa bergerak. Itu cairan silikat pijar. Nah, ada dua macam bentuk gerakan magma yang berkaitan dengan vulkanisme tadi. Yang pertama adalah intrusi magma dan yang kedua adalah ekstrusi magma. Ibu ulangi, ada dua macam gerakan yang berkaitan dengan vulkanisme. Yang pertama adalah intrusi magma. Yang pertama adalah intrusi magma dan yang kedua adalah ekstrusi magma. Yang pertama adalah intrusi magma dan yang kedua adalah ekstrusi magma. Yang pertama intrusi magma. Yang dinamakan dengan intrusi magma adalah aktivitas magma yang masih berada di dalam perut bumi. Ibu ulangi, yang dinamakan dengan intrusi magma adalah aktivitas magma yang masih berada di dalam perut bumi. Aktivitas magma yang masih berada di dalam perut bumi berarti aktivitas magma itu belum sampai keluar permukaan bumi. Artinya belum terjadi peristiwa letusan. Magma itu setelah dia keluar, dia belum sampai ke atas, dia sudah terjadi proses pembekuan di dalam lapisan litosfer atau di dalam lapisan kulit bumi. Nah, bentukan-bentukan hasil daripada intrusi magma ini
adalah yang pertama batolit, yang kedua sil atau keping intrusi, yang ketiga adalah lakolit, yang keempat adalah diatrema, yang kelima apofisia, yang keenam gam atau korok. Ibu ulangi, intrusi magma adalah pergerakan magma atau aktivitas magma yang belum mencapai keluar permukaan bumi. Berarti aktivitas magma itu masih berada di dalam perut bumi. Sebelum magma itu sampai keluar permukaan bumi, sudah temperaturnya sudah turun, maka akan terjadilah proses pembekuan di dalam lapisan litosfer. Kalau kita lihat gambarnya demikian, sepintas. Ini adalah dapur magma. Ini adalah dapur magma. Namanya magma tadi adalah cairan silikat pijar, sifatnya panas, senantiasa bergerak. Apabila suhunya sudah semakin tinggi, maka dia akan bergerak keluar. Di saat terjadi proses pergerakan keluar, maka temperaturnya itu lebih dulu turun sebelum magma itu sampai keluar daripada badan gunung api ini. Maka dengan sendirinya akan terjadilah proses pembekuan di dalam dapur magma. Batuannya dikenal dengan batolit. Nah, ini pergerakannya. Tetapi sebelum dia sampai keluar, ada yang membeku seperti ini. Ini dinamakan dengan batolit. Ada yang membekunya seperti ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian, tugas Anda adalah mencari dan menjelaskan apa kaitan atau apa yang dinamakan dengan batolit, sil, lakolit, diatrema, apofisia, gam atau ini korok. Yang kedua, ekstrusi magma. Ekstrusi magma itu sebenarnya aktivitas magma yang sudah sampai keluar permukaan bumi, yang kita sebut dengan peristiwa letusan gunung berapi atau erupsi. Ibu ulangi, yang dinamakan dengan ekstrusi magma atau erupsi magma adalah aktivitas magma atau pergerakan magma yang telah sampai keluar permukaan bumi. Nah, erupsi atau ekstrusi magma ini ada banyak macamnya. Yang pertama, dilihat dari lubang keluarnya magma, maka erupsi ini dapat dibedakan atas beberapa macam. Yang pertama adalah erupsi areal, yang kedua adalah erupsi sentral, dan yang ketiga adalah erupsi linear. Jadi ibu ulangi, berdasarkan lubang tempat keluarnya magma, maka erupsi ini dapat dibedakan atas 3 macam. Yang pertama adalah erupsi areal, yang kedua erupsi sentral, dan yang ketiga erupsi linear. Yang kedua, berdasarkan kekuatan letusannya atau kuat lemahnya letusan, maka erupsi ini dapat dibedakan atas 2 macam. Yang pertama adalah erupsi eksplosif, dan yang kedua adalah erupsi efusif. Ibu ulangi, berdasarkan kuat lemahnya letusan, erupsi itu dapat dibedakan atas 2 macam. Yang pertama erupsi eksplosif, dan yang kedua erupsi efusif. Nah, yang berikut berkaitan dengan erupsi ini, ada 3 macam bentuk gunung api. Ada 3 macam bentuk gunung api. Yang pertama adalah ada 3 macam bentuk gunung api. Yang pertama adalah gunung api
Mar. Yang pertama adalah gunung api Mar. Gunung api Mar ini bentuknya seperti ini kalau digambarkan. Gunung api Mar ini bentuk atau digambarkan seperti ini. Gunung api ini terjadi karena erupsi eksplosif yang terjadi hanya satu kali. Diulangi, yang dinamakan atau proses terjadinya gunung api Mar ini atau bentuk gunung api Mar ini, gunung api ini terjadi karena erupsi eksplosif hanya satu kali. Lalu aktivitas gunung apinya itu mati. Dia menghancurkan semua badan gunung api ini. Sehingga hanya tersisa bagian dasar daripada gunung api tersebut. Sehingga erupsi eksplosif ini adalah erupsi yang terjadi hentakan yang sangat kuat, mengeluarkan material padat, gas dan juga cair yang bisa menghancurkan badan daripada gunung api tersebut. Yang kedua, gunung api strato. Strato atau kerucut. Gambarnya seperti ini. Gunung api ini terjadi karena peristiwa erupsi eksplosif dan efusif secara bergantian. Sehingga gunung api ini menjadi kerucut berlapis-lapis, mengeluarkan material padat, cair dan gas, lalu terjadinya secara berulang kali. Kalau gunung api Mar terjadi erupsi eksplosif hanya satu kali, lalu aktivitas gunung apinya itu selesai, mati. Tetapi kalau gunung api strato ini terjadi karena peristiwa letusan eksplosif atau campuran antara erupsi eksplosif dan efusif yang terjadi secara bergantian dan berulang-ulang kali. Sehingga bentuknya akan menjadi kerucut berlapis-lapis. Yang ketiga, gunung api Tameng. Tameng atau perisai. Tameng atau perisai. Bentuknya seperti ini. Nah, gunung ini atau gunung api ini terjadi karena peristiwa erupsi efusif, mengeluarkan material berupa cairan magma, sehingga mengakibatkan lereng daripada gunung tersebut akan semakin landai. Jadi ulangi, gunung api Mar terjadi erupsi eksplosif hanya satu kali, lalu aktivitas gunung apinya selesai atau mati. Gunung api strato atau kerucut ini adalah gunung api yang terjadi peristiwa campuran antara erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Terus yang ketiga ini, gunung api Tameng atau perisai ini adalah gunung api yang terjadi karena peristiwa letusan erupsi efusif yang terjadi secara berulang kali, mengeluarkan berupa cairan lava atau cairan magma. Oke, itu sedikit mengenai bentukan gunung api yang terjadi dari aktivitas vulkanisme. Ada 3 bentuk gunung api, ada gunung api Mar, ada gunung api strato, ada gunung api Tameng atau perisai. Sekarang, kira-kira apa gejala daripada vulkanisme tersebut? Kita tentu semua tahu ada tanda-tanda akan terjadi peristiwa gunung api yang akan meletus. Yang pertama, tumbuhan di sekitar gunung api menjadi layu. Kenapa layu? Yang kedua, karena di daerah tersebut terjadi peningkatan suhu di daerah sekitar gunung berapi. Yang ketiga,
binatang-binatang banyak yang bermigrasi atau turun ke daerah daripada lembah gunung api tersebut. Yang keempat, sering mengeluarkan suara gemuruh. Yang kelima, sering mengalami getaran gempa di daerah sekitar gunung api tersebut. Dan yang terakhir, banyak sumber air atau mata air di sekitar gunung api itu yang mengering. Yang berikut, material-material yang dikeluarkan pada saat terjadi peristiwa letusan gunung berapi. Ada 3 macam material yang dikeluarkan, yakni padat, cair, dan gas. Yang pertama, material padat atau eflata. Material padat atau eflata. Jadi material-material yang dikeluarkan pada saat terjadi peristiwa letusan gunung berapi ada 3 macam. Yang pertama adalah material padat atau eflata. Material padat atau eflata ini ada banyak macam. Satu adalah bom. Yang kedua adalah lapili. Yang ketiga adalah pasir vulkanik. Yang keempat adalah abu atau debu vulkanik. Bom itu sebenarnya batu yang besar, yang ukurannya besar, yang itu terlempar saat terjadi peristiwa letusan gunung berapi. Sedangkan kalau lapilinya ini adalah batuan sebesar kerikil yang ikut terlempar keluar saat terjadi peristiwa letusan gunung berapi. Yang kedua, material cair. Material cair ini berupa yang pertama lava, yang kedua lahar panas, dan yang ketiga lahar dingin. Sedangkan yang ketiga adalah material gas. Jadi material cairnya berupa lava, lahar panas, lahar dingin. Sedangkan material cairnya berupa yang pertama adalah solvatat, fumoral, dan mofet. Jadi yang pertama solvatat, yang kedua fumoral, dan yang ketiga adalah mofet. Solvatat mengeluarkan material berupa belerang, ini berupa uap air, ini berupa CO2. Jadi ulangi, solvatat mengeluarkan gas belerang atau H2S, fumoral mengeluarkan gas uap air atau H2O, dan yang ketiga mofet mengeluarkan gas asam arang atau CO2. Sedangkan yang lain-lainnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tugas Anda adalah mencari tahu apa yang belum jelas pada pembahasan pada pertemuan kita kali ini. Selamat pagi, sampai bertemu pada pertemuan kita minggu berikutnya.